Shalom semuanya, Liga Doa mempersembahkan 3 alasan doa Anda belum dijawab Tuhan. Saudara, doa adalah bagian penting dari kehidupan Kristen, karena di dalam doa kita akan menerima anugerah, berkat, hikmat, dan kekuatan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Doa juga merupakan jalur komunikasi kita kepada Tuhan dan tempat kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri melalui teladannya telah menunjukkan pentingnya berdoa kepada kita, bahwa Tuhan Yesus senantiasa hidup dalam hubungan dan persekutuan dengan Bapa melalui doa. Tuhan Yesus banyak mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, karena doa adalah sebuah hubungan yang hidup dengan Bapa di surga. Salah satu ajaran Tuhan Yesus mengenai doa itu tertulis dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang yang meminta dalam iman akan menerimanya. Ketika kita menghampiri Bapa dalam doa, kita harus percaya bahwa kita akan menerima jawaban atas doa kita. Tetapi banyak orang Kristen, yaitu kita bergumul di bidang doa. Karena seringkali jawaban doa kita itu tidak segera datang atau belum dijawab Tuhan, yang menyebabkan kita menjadi khawatir dan meragukan janji Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa sampai mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang Ayub ucapkan dalam Ayub 30 ayat 20. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Jadi bagaimana caranya kita bisa menang atas pergumulan iman ini, sehingga tetap yakin bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab adalah iya dan amin. Bahwa Tuhan itu sangat murah hati, peduli, dan akan mendengar doa kita. Yaitu dengan memahami bahwa ada alasan-alasan dalam Alkitab yang menjelaskan kenapa doa kita belum dijawab sama Tuhan. Berikut ini adalah 3 alasan mengapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. 1. Karena ada dosa yang masih kita suka perbuat di dalam hidup ini. Yesaya 59 ayat 1-2 tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat ini memberikan alasan bahwa tidak dijawabnya doa-doa atau permohonan kita itu bukan karena Tuhan kekurangan kekuatan atau tidak mampu menjawabnya, melainkan karena perilaku kita yang masih suka berbuat dosa. Ketika kita membaca secara keseluruhan Yesaya pasal 59, kita akan memahami bahwa pasal tersebut membahas tentang keadaan orang-orang yang menginginkan dan menuntut berkat pada hidup mereka, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan atas hidup mereka, sehingga berkat masa depan yang indah untuk mereka tertunda karena keberdosaan mereka. Jadi kita dapat belajar dari ayat ini bahwa ketika kita sedang berdoa atau sedang lagi berjuang dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, kita harus selalu ingat kalau masih ada dosa yang kita sering lakukan atau kesalahan yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan, maka kita harus segera bertobat lalu kembali ke jalan yang benar, agar tidak ada lagi jurang pemisah antara kita yang dapat membuat Tuhan memalingkan dan menyembunyikan wajahnya terhadap kita, sehingga nantinya doa kita akan dijawab dan hidup kita akan diselamatkan oleh kekuatan Tuhan yang ajaib. Itulah makanya penting untuk kita selalu mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab, agar kita bisa tahu apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan dan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita bisa terapkan dalam hidup kita, dan Tuhan yang mau mendengar kita akan mendengarnya. Amin.
2. Karena kita meminta dengan motif yang salah. Yakobus 4 ayat 3 tertulis, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ini juga memberikan alasan mengapa doa tidak dikabulkan, yaitu karena kita memiliki keegoisan atau mementingkan diri sendiri pada saat kita berdoa. Kita tidak akan menerima jawaban dari doa ketika kita meminta dengan motif yang egois, karena Tuhan menolak untuk menjawabnya. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan hanya mendengarkan doa orang yang benar, seperti dalam Yakobus 5 ayat 16b yang tertulis, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Atau juga dalam Amsal 15 ayat 29 yang tertulis, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Oleh karena itu, kita harus sering menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan membaca Alkitab, karena kita akan memperoleh hikmat dan pengertian tentang kehendak Tuhan, sehingga oleh perkenanan Tuhan, kita menjadi orang benar yang akan dijawab doanya, karena kita pasti telah memintanya dengan alasan dan motif yang sudah benar. Amin. 3. Karena kita menyerah untuk berdoa tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18 ayat 7-8 tertulis, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada Lukas 18 ayat 1 tertulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang Tuhan tidak langsung memberikan kita jawaban pada saat kita pertama kali berdoa untuk meminta sesuatu, karena Tuhan ingin melatih dan menjadikan kita manusia yang kuat dalam berdoa. Tuhan bisa melatih kita dalam kehidupan doa dengan cara memaksa kita untuk terus meminta lagi dan lagi tanpa lelah dalam doa, bahkan sampai bertahun-tahun sebelum kita bisa menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Pada saat kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk membereskan dosa dan sudah memiliki motif yang benar dalam berdoa, maka ketika kita mulai berdoa untuk meminta sesuatu, kita tidak boleh menyerah untuk berdoa sampai kita mendapatkannya, atau sampai Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang lain atas doa kita lebih dari yang kita minta. Karena sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita, yaitu apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi, kita harus terus dan terus berdoa kepada Tuhan sampai kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang tertulis juga dalam Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan ingin kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan dikatakan dalam ayat di atas bahwa jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Kita harus berdoa siang dan malam sampai Tuhan memberikan jawaban pasti atas kita. Amin. Sebagai penutup, dalam Yohanes 15 ayat 7 tertulis, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seluruh rahasia doa terdapat di dalam ayat ini, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Artinya, kita benar-benar telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita berdoa di dalam namanya.
kita juga harus membuat firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, yaitu dengan membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari, sehingga firman Tuhan meresap ke dalam pikiran kita. Kita harus terus mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dan mentaatinya terus-menerus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan diubahkan menjadi kehidupan orang benar. Semuanya ini bisa kita lakukan karena Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Doa yang lahir dari perenungan firman Tuhan atas bantuan Roh Kudus adalah doa yang paling mudah sampai ke Tuhan yang mau mendengar. Terakhir, kita juga harus selalu mengucap syukur dan tidak khawatir dalam menunggu jawaban doa, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jika saudara berkenan, berilah like, komen, share, dan subscribe pada video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.